Nah, selama ini Mbak, saya kan ngelihat, ini di sekitar kita kan banyak yang jualan bakso pikul, waktu itu jualan mie juga pikul, jualan apa, bubur banyak yang pikul. Nah, itu saya kalau siang jam 10, jam 9 kan saya suka keluar Mbak. Itu kok dia sama orang itu dia bawa buku, terus dikasih secari kertas kecil. Itu apa? Kenalkan, nama saya Bu Suyatmi, panggilan ngetren gitu, Ibu Mami. Saya di Koperasi Flamboyan sekarang menjadi badan pengawas yang mulai jadi kelompok Flamboyan itu dari tahun 1992. Yang memang awalnya sebenarnya Koperasi Flamboyan itu tidak langsung menjadi koperasi, tetapi berbentuk kelompok dulu. Kelompok ibu-ibu ada di sekitar RT 6, 7, 11, 12, RW 8 Ciracas. Nah, ibu-ibu ini kegiatannya juga ibu rumah tangga, belum ada gabungan arisan atau apa, tapi memang nol, pure kita mengumpulkan. Dan yang memperkasai kami adalah dari LSM PPSW, Pusat Pengembang Sumber Daya Wanita, yang memang ingin membentuk kelompok wanita menjadi lebih cerdas. Ibu-ibu itu memang waktu itu tahun 92 yang dicari, yang dikumpulkan adalah ibu rumah tangga yang ekonomi menengah ke bawah. Dari PPSW menganjurkan kelompok ini harus ada ketuanya. Harus ada ketuanya, ada sekretaris, ada bendahara gitu, walaupun nggak punya duit, belum punya duit gitu. Karena kita nggak mengumpulkan uang itu. Nah, terus dari awal pilihan ketua, sekretaris, saya juga jadi ketua gitu. Saya juga bingung, ini mau diapain ini ibu-ibu. Nah, setelah itu kita juga belum tahu arah. Terus setelah 4 bulan dibuatkan kue sama Bu Dawam itu ya. Terus saya memang gini, bagaimana kalau ibu-ibu ini kita bareng-bareng bikin keripik singkong pedes. Nah, awalnya yang bentuk kelompok itu, kelompoknya ada 40 orang. 40 orang, setelah kita bareng-bareng ada kegiatan bikin keripik singkong di rumah, bisa 15, 20 yang datang, uangnya tuh dikumpulin, tapi saya juga bilang, saya nggak belanja, yang belanja silakan ibu-ibu. Pokoknya dari singkong, dari minyak, dari apa, waktu itu masih pakai minyak tanah kompornya, itu tahun 92. Nah, terus udah dibuat sampai mateng, terus dibungkusin di plastik kecil-kecil. Nah, dibungkusin plastik kecil-kecil itu, terus ini pakai tampah sama ibuku dikelilingin aja ke sini ke gang-gang gitu. Nah, itu udah habis uangnya ini disimpan di bendahara kelompok itu. Itu sampai berjalan kurang lebih 2 tahun. Nah, si ibu-ibu ini yang 40 makin kesini makin habis, karena setelah seminggu sekali ibu-ibu maunya 2 minggu sekali. Ya udah saya ikutin 2 minggu sekali, 2 minggu sekali sampai 2 tahun. Itu barangkali ada bosannya ya, karena kita ngeluarin uang walaupun ibu-ibu juga ikhlas gitu, tetapi kita namanya usaha kan punya pemikiran usaha ada untungnya. Dan ini untungnya sedikit dimasukin ke kas kelompok gitu. Nah, selama ini Mbak, saya kan ngelihat ini di sekitar kita kan banyak yang jualan bakso pikul, waktu itu jualan mie juga pikul, jualan apa, bubur banyak yang pikul. Nah, itu saya kalau siang jam 10, jam 9 kan saya suka keluar Mbak. Itu kok dia sama orang itu dia bawa buku, terus dikasih secari kertas kecil. Itu apa? Saya tuh waktu itu memang terus saya tanya sama tukang bakso, tukang ini, apa itu Le, gitu, Mas gitu. Katanya, saya itu Bu, pinjem uang untuk ya modal ini.
Oh gitu ya. Nah, setelah ada beberapa orang, kan di situ hampir semua begitu, jadi saya di sini tergugah, nih saya bilang ke PPSW, saya tergugah untuk saya kepengen meminjamkan modal sama orang-orang yang usaha kecil ini, tetapi saya nggak punya uang. Saya bilang gitu ke PPSW, saya nggak punya uang. Lah itu terus gimana Bu Mami? Gini aja kali di sini dibentuk ibu-ibu kita kumpulkan lagi yang pada ini bubar-bubar itu, terus kita apa ya jadiin apa simpan pinjam atau gimana, tapi terus terang aja Mbak dari PPSW saya nggak bisa sama sekali, saya nggak tahu umpama koperasi atau prakoperasi itu, saya nggak tahu ngelolanya, saya nggak tahu caranya, bener saya bilang itu, saya hanya kepengen membantu modal sama orang-orang itu, tetapi bukan dari saya, istilahnya dari ayo kita bersama dari perkumpulan kelompok kita ya. Terus gimana udah Bu Memi kumpulin lagi, dapat lagi yang mau tuh jadi 20 orang. Nah 20 orang setelah berjalan ini sampai setengah tahun kalau nggak salah tinggal 6 orang. Nih setelah itu dibentuklah koperasi itu, terus mulai disarankan dari PPSW pakai buku, ada bukunya, ada namanya, nanti ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela, simpanan khusus dan lain-lain. Itu udah dijelasin, ini yang jelasin memang dari PPSW gitu. Nah, terus mau 20 orang. 20 orang setelah ke sini ya itu tadi karena memang ekonomi menengah ke bawah ya, jadi nggak stabil ekonominya ya karena kebanyakan usaha-usaha kecil bakso, mie pangsit yang memang gampang apa ya, gampang gampang nggak punya uang menurut saya. Ya kalau laku punya untungan, kalau nggak laku itu gitu. Nah, terus udah simpanan waktu itu simpanan wajib, simpanan pokok Rp2.000. Simpanan wajib kalau nggak salah 300 satu minggu. Terus sebulan 1.200 ya. Nah, ini lama-lama yang 20 itu masih menurun jadi 6 sampai setahun apa 2 tahun, lama-lama jadi 40, 60, kan pertama di tahun 992. Terus dengan adanya mau bubar 94, terus ada prakoperasi 94 ini sampai 96 krisis moneter. Nah ini setelah berjalan ada koperasi ini keripik singkongnya memang nggak kayak awal gitu, agak tersendat, cuman masih ada. Kalau yang khusus anggota, kayak yang sekarang di anggota, kayaknya enggak ya. Enggak. Kalau yang umpama kayak ke Mekar, ke bank keliling, sekarang karena saya juga nggak terlalu keliling kayak dulu. Dulu kan masih banyak waktu gitu. Masih suka jam 9, jam 10 keluar jalan. Sekarang kan nggak kayak dulu. Jadi kan kita juga udah nganjurinya karena di sekitar sini udah banyak yang ikut koperasi dan juga banyak pengurus-pengurus unit yang memang harus mensosialisasikan ke RT-nya koperasi, dan koperasi sini juga dikenal, juga nggak terlalu keluar saya itu. Kayaknya kalau dia umpama ke bank keliling terus terjerat, biasanya keluar dari koperasi Flamboyan.